Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristania Angelika Sherina Supit dengan nomor induk mahasiswa 180911022220. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah dasar-dasar filsafat dan pemikiran modern. Jadi di tugas kali ini saya akan mereview buku The History of Western Philosophy by Bertrand Russell. The History of Western Philosophy, pengarangnya adalah Bertrand Russell. Penerbitnya adalah Folio Society dengan jumlah halaman 833. Tahun diterbitkan adalah tahun 2004 dan edisi pertama pada tahun 1946. Dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi judulnya adalah Sejarah Filsafat Barat. Latar belakang buku ini yaitu ditulis pada saat masa Perang Dunia Kedua dan memiliki asal-usul dalam serangkaian kuliah tentang sejarah filsafat yang Russell berikan di Yayasan Barnes di Philadelphia selama 1 tahun, yaitu pada tahun 1941 sampai 1942. Buku ini berisi sejarah lengkap tentang filsafat barat sejak zaman Yunani kuno yang dimulai dengan penjelasan mengenai filsafat Pythagoras pada tahun 532 sebelum Masehi sampai dengan filsafat John Dewey yang diakhiri dengan penjelasan mengenai filsafat analisis logika pada awal tahun 1900-an. Uraian dibagi menjadi 3 buku yang terdiri dari 5 bagian berdasarkan urutan kronologis atau masanya. Buku pertama yaitu Filsafat Kuno terbagi atas filsafat sebelum Sokrates, masa Sokrates sampai Aristoteles dan masa sesudah Aristoteles. Buku kedua dibagi dalam 2 bagian yaitu Filsafat Katolik dan alirannya sampai dengan abad ke-13. Termasuk diantaranya filsafat Nabi Muhammad dan juga Thomas Aquinas. Buku ketiga terdiri dari Renaissance sampai dengan Hume dan Rousseau sampai dengan John Dewey. Seluruhnya terdapat 40 filsuf yang pemikirannya diuraikan sendiri masing-masing sekitar 10 halaman. Hal yang menarik dari buku ini yaitu selain penjelasan mengenai masing-masing aliran yang diuraikan secara kronologis pada bagian awal setiap masa yang berbeda-beda, diuraikan pula kondisi atau latar belakang sejarah pada masa tersebut sehingga pembaca mendapat gambaran mengenai keadaan yang melatar belakangi filsafat tersebut. Dengan demikian, pembaca tidak saja mendapatkan pengetahuan mengenai pemikiran filsafat, namun juga pengetahuan sejarah pada masa-masa tersebut, sehingga dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam. Sebagai contoh, sebelum membahas mengenai filsafat Yunani kuno, diuraikan terlebih dahulu mengenai kemunculan dan perkembangan kebudayaan Yunani kuno secara singkat. Demikian pula sebelum pembahasan mengenai filsafat yang muncul pada era Renaissance, diuraikan terlebih dahulu kondisi umum dan sejarah singkat munculnya Renaissance di Italia. Secara umum, buku ini cukup lengkap dan menyenangkan untuk dibaca, serta dapat
dibaca perlahan-lahan sesuai waktu yang tersedia. Karena sistematikanya sangat bagus, sehingga pembaca dapat memilih mana yang akan dibaca terlebih dahulu. Tanpa harus berurutan, namun nyaris semua filsuf dan aliran filsafat telah tercakup di sini, sehingga jika Anda tidak punya banyak waktu untuk mempelajari filsafat, satu buku ini saja sudah cukup untuk memadai untuk mendapatkan pengetahuan filsafat secara menyeluruh karena sudah mencakup semuanya, meskipun masing-masing hanya secara singkat. Namun jika ingin memperdalam atau untuk kepentingan akademik, tentu harus membaca lebih lanjut buku-buku asli dan pembahasan masing-masing filsuf atau aliran filsafat. Penulis buku ini sendiri, yaitu Bertrand Russell, adalah filsuf sekaligus matematikawan yang cukup berpengaruh. Russell adalah filsuf yang sangat rasional, mengutamakan logika dan kebenaran ilmiah, sebagaimana tulisnya, yaitu In the Welter of Conflicting Fanaticism, one of the few unifying forces is scientific truthfulness, by which I mean the habit of basing our beliefs upon temperamental bias as is possible for human beings. Pertama ini saya akan menjelaskan mengenai philosophy of science dan tokoh-tokohnya. Jadi yang pertama yaitu tokoh filsafat Yunani di abad klasik. Filsafat adalah seluruh fenomena kehidupan manusia. Jadi yang akan saya jelaskan ini adalah philosophy of science. Tokoh-tokoh dalamnya yaitu tokoh filsafat Yunani di abad klasik. Jadi, first of all, filsafat adalah studi mengenai seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, dan memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses tersebut dimasukkan ke dalam suatu proses yang disebut dialektika. Dalam studi filsafat adalah mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Seseorang yang mendalami filsafat disebut filsuf. Saat ini saya akan menguraikan beberapa tokoh filsuf Yunani di abad klasik. Yang pertama adalah Thales dari Miletus. Thales berasal dari pelabuhan Ionia Miletus. Thales diperkirakan lahir pada tahun 620 sebelum Masehi, dan Thales merupakan filsuf pra-Sokrates. Thales merupakan filsuf pertama dalam tradisi filsafat barat. Ia adalah pemikir pertama dalam sejarah filsafat barat yang mencoba membaca gejala alam tanpa mengaitkannya dengan dewa atau dengan kehendak para dewa, dan Thales pada saat itu digambarkan dengan simbol dewa yang berperilaku sebagai manusia.
atau yang mereka sebut anthropomorphic gods. Nah, ajaran metafisiknya juga mengajarkan bahwa unsur penyusun alam semesta adalah air dan bumi berbentuk datar. Dan bumi ini mengapung di air. Filsuf yang kedua adalah Pythagoras. Pythagoras dari Samos diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi dan namanya sangat dikenal di kalangan anak sekolah dasar dengan rumus segitiga siku-sikunya, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pythagoras berpendapat bahwa hakikat kenyataan adalah angka, dan juga dia dikenal sebagai pemimpin sekte keagamaan dengan ajaran pemujaan terhadap angka bulat pertama yang disusun menjadi titik dan membentuk segitiga sama sisi. Yang ketiga adalah Xenophanes. Xenophanes dari Kolofon, berasal dari Kolofon Ionia di Asia Kecil. Ia meninggalkan kota asalnya pada usia 25 tahun. Hal itu dikatakan dalam suatu fragmen pada puisinya sendiri. Ajarannya yang terkenal adalah tentang pengetahuan, yang mana Xenophanes mengatakan manusia tidak dapat mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang mutlak, akan tetapi di waktu yang bersamaan manusia harus mencari pengetahuan tersebut, walaupun hanya sebuah kemungkinan. Di dalam tantangan alam semesta, Xenophanes berpendapat bahwa matahari berjalan terus dan gerak lurus, dan matahari yang muncul setiap pagi adalah matahari yang baru. Menurut Xenophanes juga, gerhana disebabkan matahari jatuh ke dalam lubang. Itu menurutnya. Yang kelima adalah Herakleitos. Herakleitos dari Efesus merupakan seorang filsuf Yunani kuno pra-Sokrates. Herakleitos berasal dari Efesus di Asia Kecil, dan ia hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi atau sekitar 540 sebelum Masehi. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satu hal pun di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Herakleitos juga terkenal dengan ucapannya Pantarei, atau artinya semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap. Yang kelima adalah Parmenides. Parmenides dari Elea lahir pada tahun 515 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 460 sebelum Masehi. Parmenides berasal dari kota Elea, Italia Selatan, dan berasal dari keluarga yang kaya dan terhormat dari kota Elea. Ajaran yang terkenal adalah tentang yang ada. Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada.
Parmenides tidak mendefinisikan makna dari kata yang ada. Dia tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dari kata tersebut, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu mengikuti segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak dapat tergoyahkan dan tidak berubah. Dan tidak disangka. Yang keenam adalah filsuf Zeno dari Elea. Filsuf Zeno ini lahir sekitar tahun 495 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun sekitar 430 sebelum Masehi. Ia merupakan filsuf Prasokrates dari Yunani besar dan merupakan anggota aliran Eleatik yang didirikan oleh Parmenides. Zeno adalah penemu metode yang berargumen paradoks, yaitu metode berargumen dengan cara menunjukkan sikap kontradiktif dari argumen lawan. Dalam ilmu pengetahuan modern, paradoks milik Zeno ini berkembang menjadi teknik logika. Itulah beberapa filsuf Yunani di abad klasik. Jadi filsafat barat itu pada umumnya adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau oksidental, yang pada umumnya filsafat itu terbagi menjadi dua, filsafat barat atau oksidental dan filsafat timur atau oriental. Filsafat barat memiliki 3 era fundamental, yaitu era kuno, era abad pertengahan, dan era modern. Era kuno sebagian besar menggabungkan karya-karya pemikir Romawi dan Yunani yang beberapa di antaranya dipengaruhi oleh perkembangan di Mesopotamia dan Mesir. Membaca buku The History of Western Philosophy adalah sebuah keharusan menurut saya, karena dengan membaca buku tersebut kita bisa mengetahui filsuf-filsuf yang ada dan singkat cerita tentang mereka, dan itu juga bisa membukakan pikiran kita karena kita bisa tahu bagaimana mereka berpikir, mereka bertindak. Jadi saya pikir itu adalah suatu keharusan dan suatu kepentingan juga. Why it is important? Because I think filsuf barat berusaha untuk memahami dengan mengkaji berbagai macam isu seperti alam semesta, tanggung jawab soal manusia, kesadaran, atau bahkan agama. Jadi menurut saya, seperti yang saya sudah katakan tadi, mengetahui tentang filsuf itu adalah sangat penting dan keharusan, karena bagaimana mereka mengkaji soal permasalahan, argumen-argumen yang diberikan, bagaimana mereka bisa menjadi filsuf, itu adalah
suatu hal yang hebat dan patut kita contohi. Yeah, I think that's it from me. Thank you.